Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori Tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofaiyah, eling-eling. Rofaiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh digem-digem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu. Sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofaiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah loh ketemu orang ateisme. Tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, kata. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah tenan memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah ma'rifat. Caranya adalah binadzori sofek dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Ya Bapak, terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebenarnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Ini sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah. Alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul orang itu. Tapi aja tidak menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman. Tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu. Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima. Mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti gak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu. Coba sampean cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu gak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yohanes wa'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya, kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Langsung Allah mesti ternyata Allah itu siapa? Paham ya? Nah, itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam merekonstruksi bangunan tahu. Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu sifatnya dulu.
Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kula muridé Mbah Mun, muridé Bapak nganti muridé Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU. Jadi nak takal itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi kita. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtad. Orang munafik atau murtad, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sing dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya sakit biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu wa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinat. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpeane, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak nabi ku mergo ajaran salat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak nabi tenan itu gara-gara salat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, salat itu jaga ya aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon ruko, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah ono sahabat gak sholat jamaah. Jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat jamaah. Obonge mae. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang wis kondisi paling emergen, iku tetep sholat. Bahkan Nabi saking senenge sholat itu nak lunga. Kok sholat sunat, iku nama tawajjah dwi rafilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak nguji sholat itu sundul langit, saking ngujine sundul langit, wajilat purnatu aini fi sholat, aku ayam nak wis sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suara. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan agar uang ijakno nyawane wajib. Raiso ngadep lugu, raiso lugu, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi, ditinggal sama sekali. Karena ini dengan manusia dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau dipikiran gue kok gak nabi juga. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia, Aristoteles, Plato. Meskipun bisa udah menemukan, benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro, ya ngono ya. Misalnya manuk merpati atau manuk kentilang, itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk bidung atau manuk lan. Mergo lan iso mangan terkuku. Iya jare terkuku lan itu ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap terkuku apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah. Empret yo ganas wong gedene korban. Ya ta ora? Loh lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi.
Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman uler-uler sing urip ning turi yo ganas wedhus kok dipangan sak. Ya santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya kok. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran niku buta saksi. Ben dadi saksine Nabi ku bahkan orientasine salat ku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Karena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang kudune kan mantau. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mantau. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku salat. Jare Aisyah di bojo gandeng Nabi ku ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ya tetep ketinggal. So bojoku duwe kenangan kowe ngono to. Artine Nabi ku gak menu salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong iku kenangane kok. Sunat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene adehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wae peristiwa. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nah sabot terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat terus mbok ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok janazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak salat suwi. Engko nak aku keturun, kok nak ndekne ape sujud, fagho masani biadi. Terus aku diduduk, terus sikilku tak terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau salat itu ya di Bali yang dipakai tidur. Orang orang saiki gaya-gaya nang nggon salat tapi ora tidur salat bae. Nabi masyhur salate ning nggon kasur sing tidur. Ngono kasur ora nggon iku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak usah ono ruang salat nganti ono sawange gak apa-apa. Enggak tok tapi ora tau. Nabi wis diren. Lagi-lagi kenangannya apa?